Selamat siang saudara-saudara pecinta dan penggemar Duta Film Kediri, utamanya penggemar tentang sejarah, tentang tradisi, tentang budaya. Saya kali ini ada di area Jolotundo ya, di desa, tepatnya ini di desa Seloliman ya. Jadi di sini juga, di sana itu sumber Jolotundo, naik sedikit. Dan ini tadi saya baru saja mandi ya. Sudah segar, dan saya akan bercerita tentang bulan Suro, tentang pemandian Jolotundo di daerah lereng Gunung Penanggungan. Berkaitan dengan Penanggungan, yang Penanggungan itu sendiri masih merupakan gunung yang misterius sampai sekarang, yang merupakan menurut Tantu Panggelaran adalah gunung yang paling unik di dunia karena memiliki puncak 5 ya. Gunung Penanggungan itu mempunyai puncak 5, 1, 2, 3, 4 lah, 5-nya ini adalah puncaknya Gunung Penanggungan. Disitulah banyak sekali peninggalan-peninggalan, baik berupa peninggalan Patirtan, peninggalan 1000 candi, peninggalan apa saja di daerah situ. Tapi peninggalan itu adalah peninggalan Siwa Buddha yang dulu dibangun oleh zaman era Empu Barada dan Empu Panuluh serta Empu Kanwa di abad 9-10 pada zaman pemerintahan Prabu Erlangga. Lah berkaitan dengan Suro, Suro ini juga bisa disebut kalau zaman dulu sebelum ada kolaborasi Sultan Agung dengan Siwa Buddha, maka di bulan Suro ini dulu dianggap sebagai tahun baru Soko ya. Tahun baru Isaka, ini adalah tahun baru Jawa. Sekarang tahun baru Jawa ini agak sedikit kurang dimengerti oleh generasi muda, dan sekarang digembar-gemborkan sebagai tahun 1 Muharram, tahun baru Islam. Nah ini yang saya tidak setuju itu ini ya. Jadi tahun baru Saka ini adalah tahun baru wong Jawa asli. Nah sekarang sudah ditelekung, saya lihat di banner-banner selamat tahun baru Islam atau 1000 berapa itu tahun hijrahnya itu. Nah ini juga ya melenceng lah, karena ini saya juga akan meluruskan tentang tahun baru Saka ini. Kenapa disebut tahun Saka? Karena tahun Saka ini adalah tahun baru ini wong Jawa asli ya. Agama Islam belum masuk di sini, masih penganut ajaran Siwa Buddha, dan yang dipakai sebagai kalendernya adalah kalender lunar ya, kalender lunar, apa yang disebut dengan Saka. Lah Saka itu jatuhnya mesti aboge. Kenapa disebut aboge? Aboge berasal dari kata reboage. Karena orang Jawa menurut mitos legenda bahwa jagat gumelar seisinya ini dulu tercipta pada hitungan 11, yaitu reboage. Makanya reboage disebut tahun aboge ya. Lah oleh Sultan Agung pada zaman Mataram di era tahun 1583 sampai 1645, masa era Sultan Agung, kemudian dikolaborasi. Kenapa? Agama Islam sudah masuk di tanah Jawa. Lah diundur oleh Sultan Agung Asapon. Asapon itu berasal dari kata selosopon. Mari selosopon kan reboage. Lah ini bisa berbarengan dirayakan bersama-sama. Jadi otomatis juga yang kapitayan tetap menurut aboge, yang sudah masuk agama Islam Asapon atau yang disebut dengan selosopon ya. Ini hanya bukan kepentingan politik Sultan Agung, agar apa? Kebinekaan ya. Ini tidak ada intoleran lagi, bersama-sama memperingati sebagai bentuk 1 Muharram, atau juga disebut 1 Suro, atau juga disebut Soko ya. Inilah cerita-cerita asal usul daripada tahun baru Jawa atau tahun Soko. Lah berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tadi tentang Jolotundo. Jolotundo adalah sumber Patirtan terbersih di dunia. Ya, terbersih itu sekali bandingi.
ya, baik itu Jam-Jam, baik itu Sungai Gangga, baik itu sumber manapun, tapi tidak ada yang bisa menandingi sumber Jolotundo. Terbersih di dunia, itu nomor 1. Ya, ini menurut penelitian WHO tahun 1997 sudah diteliti bahwa Jolotundo adalah merupakan sumber air terbersih di dunia. Ini WHO ya, saya ngomong itu aku ya, WHO ya, World Health Organization itu loh, WHO. Jadi badan yang ada berkecimpung dalam dunia kesehatan. Lah orang Jawa, oleh karena di situ itu ada sumber yang namanya Patirtan Jolotundo, banyak orang berduyun-duyun yang masih menganut ajaran tradisi, menurut ajaran adat. Pada umumnya itu orang-orang Jawa itu pada jam 12 malam dia itu berkungkum di situ, ya. Kemudian kira-kira dapat 1 jam dan sebagainya, dia itu mentas. Lah ini semua melebur segala aura negatif. Jadi memang di situ nyata, saya sendiri sudah membuktikan sendiri. Aura-aura negatif yang menempel di badan kita kalau sudah masuk di Patirtan Jolotundo itu netral, kembali menjadi positif. Ya, jadi sel-sel kita yang sudah mati karena airnya itu bersih dan banyak juga mengandung banyak obat, maka tidak bisa lepas dari kesehatan kita untuk memperbaiki sel-sel yang sudah mati. Jadi orang zaman dulu itu sebetulnya sudah mengerti akan kesehatan. Akan tetapi kesehatan itu sendiri baru diketemukan oleh dokter zaman sekarang. Karena apa? Jolotundo itu dinilai sebagai sumber patirtan terbersih dan airnya itu bisa dibuat sebagai obat untuk memperbarui sel-sel manusia yang sudah mati, ya. Jadi ini memang kalau kita berendam di situ mentas wis seger gak karuan, pegel ilang, wis gak usah jamu. Inilah yang kemudian oleh masyarakat di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Jolotundo, Seloliman, Beting dan sebagainya, masyarakat juga berduyun-duyun untuk tetap meneruskan ajaran-ajaran itu sebagai bentuk adat tradisi, sebagai juga sekarang apa yang kita lihat ya di Jolotundo, kalau Hari Raya Suro ini besar-besaran perayaannya. Ya. Jadi kalau kita sejarah dulu sudah saya jelaskan tentang sejarahnya, tapi karena ini bulan Suro, korelasinya hanya pemandian. Kenapa orang-orang Jawa harus mandi di bulan Suro? Ini korelasinya agar kita itu sehat walafiat. Ya, eman-eman sumber sing wis suwapi kaya ngono nek gak didusi yo eman, tapi semua itu harus pakai ubur abit dan persyaratan. Gak mau orang-orang jegur cemplung, kosokan sepet, belah itu ndak boleh. Ya semuanya itu ada upacara ritualnya dulu. Mohon izin kepada sing Bau Rekso Gunung Penanggungan, karena kita masih tetap percaya dengan yang Bau Rekso. Mohon izin kepada Sang Hyang Widiwase, mohon izin kepada pedanyangan setempat agar kita itu terselamatkan. Makanya di dalam doa-doa saya ya mesti ditutup dengan slamet to ingkang meroi, slamet to ingkang dipun weroi. Saya sering berdoa seperti itu. Jadi itu kita sama-sama sebagai makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, tidak saling mengganggu dan tetap hidup bersama-sama dan tidak boleh merusak alam dan lingkungannya. Ya, manusia harus tahu diri tentang apa yang kita ceritakan tadi dengan tradisi adat itu. Nah ini Duta Film Kediri ini ya, sekarang ini sudah banyak sekali penggemar-penggemar yang senang dengan channel Duta Film Kediri ini. Karena apa? Duta Film Kediri itu merupakan ajaran tayangan yang mencerdaskan ya, mencerdaskan bangsa, mengembalikan ajaran leluhur ya, supaya orang-orang Jawa tidak pernah luput dari ajaran leluhurnya dan tetap kita berpedoman Pancasila sebagai bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Inilah visi dan misi daripada Duta Film Kediri untuk mencerdaskan, utamanya mencerdaskan generasi muda dalam bidang pengetahuan historis ya, sejarah. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu yang sama.